selamat datang di Posling, Podcast Kesehatan Lingkungan. Ini podcast tempat kita untuk bahas isu lingkungan, terutama dampak kesehatan yang berkaitan akibat membuang sampah sembarangan. Bersama aku Fitria. Aku Arnita. Nah, di sini kita bakal bahas topik yang sangat krusial. Kita nggak berdua aja nih teman-teman. Dan di sini juga ada Alia dan Ana. Oke, kalian dengar nggak sih kayak baru-baru ini tuh ada bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Itu kan juga salah satu dari dampak akibat membuang sampah sembarangan. Benar. Jadi menurut kalian sendiri tuh kenapa sih dampak membuang sampah itu menjadi isu yang penting? Dampak membuang sampah sembarangan itu tuh bukan cuma dampaknya bukan ke lingkungan aja, tapi dari kita sendiri, kayak misalkan nanti kita terkena penyakit ataupun lain sebagainya. Dan untuk kalau masalah lingkungan, pastinya yang terkena itu tempat tinggal kita sendiri, atau mungkin karena dampak sampah itu kan banjir lah, atau bisa juga kayak longsor karena banyaknya timbunan sampah. Makanya itu penting banget buat kita bahas. Benar banget. Iya sih, bener banget. Soalnya juga tadi kan aku sempat datang ke sini ngelewatin jalan yang jalannya itu pinggirnya banyak banget tumpukan sampah. Sebenarnya nggak bau, tapi itu menurut aku mengganggu banget. Kalau untuk dilihat nggak enak. Dan kalaupun ada hujan, itu dia sering banjir untuk selokannya. Ya, karena sampah itu kan dapat menyumbat ini ya, apa sih, kayak Drainasenya jadi nggak lancar. Itu salah satu penyebab banjir juga. Betul banget itu. Tadi kan Fitria tuh udah bahas dampak lingkungannya. Pasti kita sebagai anak kesehatan itu tahu betul kalau misalkan sampah tuh berdampak besar ke kesehatan kita sendiri. Apalagi Indonesia itu memiliki peringkat kelima di dunia dengan menghasilkan sampah terbanyak. Nah, menurut Arna, dampak kesehatannya sendiri itu apa sih? Ya, jadi gini, Pit. Sampah itu kan termasuk salah satu masalah yang sangat krusial ya di Indonesia sendiri gitu. Dimana seperti yang kita tahu, Indonesia tuh terkait sampah di Indonesia tuh sangat menumpuk kayak gitu. Nah, salah satunya dimana akibat dari menumpuknya sampah yang tidak terkelola dengan baik itu akan memunculkan lalat kayak gitu. Jadi lalat itu kan salah satu faktor penyakit pembawa patogen ya. Nah, jadi kalau sampahnya menumpuk itu otomatis akan meningkatkan populasi lalat, di mana nantinya patogen-patogen yang ada di sampah itu akan dibawa oleh lalat ke makanan, yang nantinya makanan itu dimakan oleh manusia. Nah, jadi dampak kesehatannya salah satu contohnya itu diare sendiri ketika manusia memakan makanan yang mengandung patogen yang tadinya dibawa oleh lalat seperti itu. Selain lalat, ternyata ada juga nyamuk nggak sih? Iya, benar, Dia nyamuk tuh menumpuk di tumpukan sampah atau genangan air yang ada di sampah itu, teman-teman, yang mana nanti kita akan terkena penyakit DBD gitu ya. Iya, benar, filariasis, malaria. Ya. Kan kita udah nyampe ke dampak kesehatan sama dampak lingkungannya. Jadi kalau untuk solusi supaya kita enggak buang sampah sembarangan lagi gitu, menurut kalian tuh kayak gimana? Kalau menurut aku sih, untuk tidak membuang sampah sembarangan itu sih harus dimulai dari diri kita sendiri, karena kita tuh dari kesadaran tepatnya. Karena kalau misalkan dari diri kita yang tidak mau mulai membuang sampah pada tempatnya, itu kan susah ya. Apalagi kalau misalkan hanya diedukasi saja, itu kayaknya nggak bisa. Harus dari kesadaran dari diri kita sendiri. Sebenarnya tuh cara-cara cara untuk nggak nimbun sampah itu sebenarnya tuh banyak banget. Dari cara kita bisa memakai barang yang sekali pakai. Terus juga menurut kalian tuh ada nggak sih peran pemerintah dalam hal ini, kayak misalkan apa sih kayak peran mereka untuk mengurangi masyarakat untuk membuang sampah sembarangan? Nah, pastinya ada nggak sih gitu ya, kayak pemerintah tuh harus memperkuat regulasi yang udah dibuat. Kan udah ada nih regulasinya, tapi untuk dikuatin laginya itu belum ada mungkin pasti ya. Nah, jadi menurut aku peran pemerintah tuh ada banget, kayak untuk memperkuat regulasi atau memberikan sanksi ke orang-orang yang membuang sampah sembarangan gitu, atau adanya membuat regulasi terkait barang sekali pakai gitu, atau mengkampanyekan terkait bahan-bahan yang
bisa didaur ulang, kayak misalkan kita membawa tumbler gitu-gitu, terus membawa tempat makan gitu sih menurutku. Iya benar sekali sih Pit. Jadi pemerintah tuh berperan di regulasinya gitu. Namun ya seperti yang kita tahu ya kenyataannya walaupun regulasinya tuh udah ada tapi implementasinya pengawasannya tuh masih lemah seperti itu dan itu perlu kita kritisi lebih lanjut sih. Oke, selain pemerintah sendiri tadi yang udah dibilangin Fitria, kita sebagai manusia itu harus ada kesadaran diri juga seperti yang tadi udah dibilangin oleh Alia. Iya. Nah, kita harus melakukan 3R nih teman-teman. 3R itu apa sih? Kayak aku udah pernah dengar, cuma kayak aku tuh belum tahu banget apa 3R itu. Oke, simple. Yang pertama itu ada reduce, yang mana reduce itu mengurangi kita untuk memakai berbahan plastik. Yang mana sampah terbanyak kita juga salah satunya plastik nggak sih? Iya, benar. Iya kan, benar. Nah, terus yang kedua itu ada reuse atau memakai ulang botol atau tas belanja atau tempat makan. Kayak tadi aku udah ngasih tahu kalau misalkan kita harus kemana-mana tuh harus bawa tumbler, tempat makan atau tas belanja, biar di supermarket tuh nggak nyediain kantong belanja yang berbahan plastik gitu. Terus yang ketiga ada juga recycle. Kita tuh bisa mendaur ulang sampah-sampah organik yang berasal dari rumah kita sendiri. Itu tuh bisa kita daur ulang ternyata teman-teman. Yang mana hasilnya itu dapat kita buat menjadi pupuk gitu. Keren banget sih. Bener banget sumpah apa yang dikatakan oleh Apita tadi. Sebenarnya sih kalau untuk tempat bekas selain plastik kayaknya ada sih kita yang biasa kita pakai sehari-hari nggak didaur ulang. Tau nggak sih teman-teman apa ya? Daun pisang, bener banget. Oh iya. Iya, ya nggak bener sih? banget. Ternyata itu secara tradisional juga bisa kita pakai. Iya. Iya benar. Tapi emang agak PR karena daun pisang kayak udah jarang juga nggak sih, biasanya yang dijual gitu kayak udah agak jarang. Tapi memang kalau misalkan plastik itu emang praktis dan murah dan gampang dibawa kemana-mana. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan barang yang mudah digunakan kembali. Ya biar dan apa ya, setahu saya juga plastik itu kan seperti yang kita tahu dia terurainya tuh lama ya, berjuta-juta tahun, dan itu juga salah satu hal yang menjadi sebuah masalah seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan plastik yang plastik sampah itu. Nanti kita udah membahas dampak solusi. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman dari kalian terkait atau pernah nggak ke tempat TPA atau TPS itu sendiri? Aku kebetulan pernah waktu itu ke TPA di masih daerah Tangsel. Jadi itu benar-benar parah banget, sampahnya itu tinggi, tumpuk sampai tinggi, dan mereka berdekatan sama pemukiman warga. Wow, pasti itu dampak kesehatannya ada banget. Bener banget. Jadi mana di situ banyak banget anak-anak yang tinggal kan, anak-anak yang tinggal di situ. Dan sempat juga ada yang wawancara kalau misalkan warga yang di situ tuh masih menggunakan air tanah yang dimana udah pasti tercemar sama Bener sampah banget. yang di situ. Itu pasti bakal berdampak ke kesehatan. Diare nggak sih? Oh iya, apalagi gizi. Iya, status betul-betul. gizi anak. Status gizi. Ini juga sih, aku tuh pernah ini diceritain temen gitu kan, temen aku juga kebetulan tuh kemarin ke TPA juga, ke salah satu TPA, ya ada TPA namanya. Nah itu tuh ternyata di tengah-tengah TPA itu ada yang jualan batagor dan siomay, dan ketika itu temen aku kayak prihatin banget, ternyata di tempat yang seperti itu kok masih ada yang jual makanan. Dan ini juga di garis bawahi perlu kita tahu bahwa ternyata kesadaran masyarakat tuh masih rendah terhadap dampak dari sampah itu sendiri, seperti itu sih. Oke teman-teman, aku sebenarnya juga punya pengalaman sih di tempat yang sama. Aku waktu itu pernah ke Kampung Pemulung, dan emang di sini aku melihat dampak langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kalau nggak salah itu waktu itu aku karena sama-sama anak-anak, jadi tuh kayak lihat dampak langsung. Aku lihat anak-anak itu tuh ya mohon maaf di sana ada kebanyakan tuh kayak pilek, batuk, terus sama juga kayak penyakit kulit, karena aku lihat kayak penyakit kulit itu kan ketara, gatal-gatal, rata-rata seperti itu. Dan di sana tuh ada sungai, bukan sungai yang gede sih, sungai kecil gitu. Dan memang di situ banyak sampah juga. Tapi ternyata di saat banjir itu kan meluap penuh. Nah itu malah menjadi sarana bermain mereka. Jadi mereka tuh main di sungai gitu saat hujan dan banyak Banjir. sampah. Iya. Kayaknya itu salah satu yang bisa berdampak ke
gatal-gatal mereka. Nah, iya juga. Karena daerah situ mungkin karena banyak sampah, jadi kurangnya peresapan dan emang tuh daerahnya becek. Walaupun di saat sana aku dalam keadaan gak hujan itu tetap becek teman-teman. Kayak ternyata banyak banget gak sih kayak pengalaman kita yang ada di TPA terkait dampak kesehatan dari akibat manusia-manusia yang membuang sampah sembarangan. Padahal tuh kita yang ngebuang sampah, kita juga yang berdampak. Kalian ingat ini gak sih teman-teman, yang waktu itu sempat ada berita yang jadi hot-hotnya di dunia kesehatan? Apa tuh? Waktu itu sempat ada di daerah Jakarta sendiri, hujannya itu mengandung mikroplastik. Oh iya, aku benar sempat dengar. Iya kan? Nah, sebenarnya itu belum diulik lebih lanjut lagi. Cuman aku dengar-dengar katanya tuh itu akibat dari pembakaran sampah sendiri. Yang mana itu tuh dapat bisa airnya itu dapat menguraikan si mikroplastik gitu. Kalau nggak salah sih ya, cuman belum diulik lebih lanjut gitu. Menurut kalian gimana? Iya, itu merupakan salah satu contoh pengelolaan sampah yang kurang tepat sih. Jadi niatnya kan sampah dikelola tuh supaya bisa teratasi ya, tapi ternyata malah menimbulkan malah menimbulkan kerugian yang lain seperti itu sih. Salah satu contoh pengelolaan yang perlu difikirkan kembali seperti itu. Tapi kayak bahaya juga, kayak kaget gak sih tiba-tiba sesuatu yang kayak mikroplastik di tubuh kita itu kayak bahaya banget gak sih, dan orang-orang kayak nggak percaya kok mikroplastik tiba-tiba di tubuh kita. Iya benar. Lagi hujan lagi ya? Kayak Iya. nggak expect banget ada hujan. Kita udah bahas dampak lingkungan, kesehatan, terus juga tadi ada mikroplastik, solusi untuk pemerintah sama solusi untuk diri kita sendiri. Terus juga aku sedang mau ngebahas dari sisi air. Kan tadi pengalaman aku di TPA itu ada warga yang masih mengkonsumsi air dari dalam tanah yang udah terkontaminasi sampah yang berdekatan sama rumahnya itu. Nah, kalian tau gak sih kenapa kenapa air dalam tanah itu nggak boleh dikonsumsi sama warga tersebut? Aku tahu deh, Fit. Kenapa? Karena kan di sampah itu pasti ada cairan yang udah bercampur-campur oleh sampah-sampah lain. Iya. Yang mana cairan itu disebutkan air lindi. Hmm. Nah, ternyata air lindi itu beracun teman-teman. Dari yang mana dari sampah terus meresap ke tanah, dan tadi masyarakatnya minumnya air tanah. Iya, benar, masih Nah, konsumsi. Iya, itu pasti bakalan berbahaya banget buat masyarakatnya itu sendiri. Terus juga air lindi itu juga dapat merusak kesuburan tanah ternyata teman-teman. Oh iya, benar banget. Pantes aku jarang banget lihat tanaman tumbuh subur di sekitar TPA. Iya. Pasti di sekitaran itu tuh gersang-gersang banget gak sih? Bener. Soalnya waktu itu aku juga pernah ke TPA. Ternyata pohon-pohonnya tuh nggak sesubur itu, dan ada pun pohon gede, tapi pohon gedenya tuh daun-daunnya tuh pada menguning warnanya. Itu mungkin itu salah satu dampak ke tanahnya juga ya, Iya. suburan tanahnya, makanya nggak berproses dengan baik gitu. Nah, selain dampak-dampak itu juga, terus masyarakat kurang aware sama sampah-sampah plastik, masyarakat juga ternyata kurang aware sama sampah-sampah B3. Kalian tahu nggak sih sampah B3 itu apa? Kan selain sampah plastik nih ya teman-teman, pasti masyarakat kurang aware sama yang namanya sampah B3. Kalian ada yang tahu nggak sih sampah B3 itu apa? Nah, salah satunya sampah B3 itu adalah baterai yang mana kita tuh sering banget pakai nggak sih? Iya. Buat keperluan kita sehari-hari. Ya nggak sehari-hari juga sih, kayak misalnya kita pakai remote untuk TV, remote AC, itu kan kita perlu baterai. Tadi baterai yang mana kita bisa pakai buat remote AC, remote TV, dan remote-remote lainnya. Bahkan senter juga sekarang pakai baterai. Iya. Selain baterai juga, tadi kan disebutin sama Arna, itu tuh sampah B3 juga ada di rumah sakit kan. Iya, Nah, benar. kira-kira ada nggak sih contohnya? Itu kayak gimana? Dari rumah sakit itu justru yang paling bahaya, apalagi kalau misalkan dari jarum suntik. Nah, ini sebenarnya dari rumah sakit juga harus membuang sampah dari prosesnya gimana supaya buangnya itu pada tempatnya. Kalau misalkan dibuang sembarangan itu bahaya. Oh ya, aku tahu Pandawara yang mereka tuh suka bersih-bersih itu kan. Iya, nah
waktu itu aku lihat ternyata sampah dari rumah sakit itu ada di sungai, dibuangnya tuh di sungai kayak infusan, suntikan juga Kok dibuang ada. di sungai sih? Nggak tahu itu siapa yang buang, itu juga kita nggak tahu, berarti apa pengawasannya kurang kan? Iya benar. Iya kan? Ya kembali lagi ya ke pengawasan, kemudian dari Kesadaran kita kesadaran juga masih- kesadaran ini juga yang mengelola sampah rumah Nah, sakit benar. juga seperti itu. Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya kayak selain itu juga sampah kayak bekas pembalut kita tuh juga banyak tahu, apalagi yang suka di sungai-sungai itu bahaya banget. Iya benar. Betul. Jadi itu juga termasuk salah satu jenis sampah yang susah terurai seperti itu. Jadi makanya kan ini kemarin tuh sempat ada kayak sejenis edukasi atau kampanye terkait penggunaan pembalut yang berbahan dasar kain kan. iya, Kalian tahu nggak itu bener kalian? banget. Tahu, Ya, itu Aku kalau datang tuh, kalau ke webinaran. dia pembalutnya berbahan dasar kain itu kan bisa dicuci ya, bisa dicuci, dijemur, nanti dipakai lagi seperti itu. Jadi tidak menimbulkan atau tidak menambah sampah seperti itu. Tapi untuk kita perempuan sebenarnya kendala juga kalau misalnya harus mencuci karena mungkin kita di aktivitas luar kayak nggak sempat nyuci juga. Jadi makanya sebenarnya ini pembalut ini kayak praktis gitu loh karena langsung dibuang. Tapi kalau bisa kalau kita kondisinya lagi di rumah itu lebih baik menggunakan yang berbahan dasar kain yang memang iya, mudah dicuci dan digunakan kembali. Benar-benar. Terus juga kalau misalnya kita lagi di luar, ternyata ada solusinya. Apa tuh? Pakai menstrual cup. Iya, Bisa. itu juga salah satu ini ya kayak opsi gitu. Iya, itu Nah, juga. namun masalahnya nih Pit, orang Indonesia itu tidak terbiasa menggunakan pembalut yang seperti jenisnya Menstrual seperti gitu itu. ya? Iya, jadi Contohnya kayak adalah saya juga takut untuk makainya. iya. Jadi itu juga sebagai salah satu salah satu Solusi, cuman- salah satu solusi namun ya itu pelaksanaannya Iya, belum paham. bisa dilaksanakan seperti itu Iya. karena masyarakat Indonesia sendiri kebanyakan kan belum terbiasa memakai seperti itu gitu. Ya mungkin yang paling baik kita emang pembalut kain kali ya. Iya. Kita cukup mungkin beli 5 itu udah cukup untuk satu siklus menstruasi kita dalam Iya. sebulan. Terus pakai cuci gitu. Benar sekali. Jadi mengurangi sampah juga kan? Benar banget. Oke, karena tadi kita udah bahas dampak, solusi, terus yang lain-lainnya juga. Kayaknya cukup sampai sini aja nggak sih? kita Iya, bahasnya? bener banget. Keren banget sih diskusi kita hari ini. Banget. Terima kasih kepada Avita, Alia, dan juga Arna. Terima kasih juga kepada Fitria. Iya. Jadi ingat teman-teman, perubahan itu harus berdasarkan niat dan kesadaran dari diri sendiri. Benar. Dan juga kita harus membawa dampak positif ke lingkungan kita seperti itu. Benar banget. Sampai jumpa. Jangan lupa kesadarannya ya dalam penggunaan sampah plastik dan sampah P3 tadi. Alangkah baiknya kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang peduli akan kesehatannya untuk masa depan kita yang lebih baik lagi. Benar. Benar sekali. Sekian dari Posling hari ini. Sampai berjumpa. Di episode selanjutnya. Yeay. Bye-bye.